Motif pelaku bunuh penjaga konter HP, ketahuan gara-gara ember jatuh. Nanang, 27, warga Limbangan, Kabupaten Garut menjadi pelaku pembunuhan penjaga konter HP di Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat, 7 November 2025. Setelah membunuh penjaga konter HP, Ilham Firmansyah, 21, Nanang kabur dan sempat kos di Cicalengka. Pelariannya itu akhirnya terendus jajaran kepolisian Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Sukajadi pada Selasa, 11 November 2025, pagi. Polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti di dalam kosan itu, seperti uang tunai Rp10.760.000 dari yang dia curi senilai Rp22.800.000, golok, 1 unit HP merek Oppo A5X, 1 unit HP merek Oppo A17, dan 1 plastik berisikan voucher kuota berbagai macam provider. Nanang tertunduk malu menyesali perbuatannya dengan tangan terikat dan memakai baju tahanan berwarna oranye. Nanang tak banyak berkata-kata, hanya berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Nanang pun mengakui perbuatannya tersebut karena desakan ekonomi dan lilitan utang. Dia tega membabi buta membunuh Ilham dengan 30 luka yang dia berikan ke korban hingga korban tewas di tempat dalam kondisi bersimbah darah. "Saya kalah pak, nggak bisa lari saat dia," korban berteriak maling. "Saya nggak tahu jalan mau lari. Karena konter tertutup," katanya. Nanang juga mengaku uang yang dia ambil dari dalam konter HP ini untuk bermain judi online yang sudah dia geluti 2 tahun ini. Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono didampingi Kasatreskrim, Kompol Anton dan Kapolsek Sukajadi, Kompol Edi Kusmawan menjelaskan pelaku ini tak hanya menghabisi nyawa korban yang merupakan penjaga konter HP, tetapi juga menggasak barang-barang yang ada di konter tersebut. Berstatus sebagai pengangguran membuat Nanang gelap mata sehingga memutuskan untuk mencuri di dalam konter HP di Jalan Sukamulya tersebut. Pasalnya, konter itu bukan hanya konter HP tapi juga melayani BRI Link. Pelaku sempat berhasil mengambil uang senilai Rp22,8 juta beserta sejumlah barang-barang termasuk handphone yang ada di konter, dan voucher kuota berbagai provider. Uang yang diambil tersangka ini digunakannya untuk membeli HP dan bermain judi online, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya, katanya. Ternyata uang yang berhasil Nanang curi ini rencananya untuk melunasi utang-utangnya bermain judi online alias judol. Saat tersangka masuk lewat atap kamar mandi konter, kaki tersangka terkena ember sehingga menimbulkan suara yang membangunkan penjaga konter yang sedang tidur di dalam. Korban pun berteriak maling dan membuat tersangka panik sampai membacokkan golok ke lengan korban dan kepala bagian belakang korban, ucap Budi. Tak hanya itu, pelaku juga menusukkan golok ke badan, dada, dan perut. Kombes Budi menyebut ada 30 luka tusuk yang diterima korban hingga korban pun meninggal di tempat.